Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana dengan NIM F1C321R001 Prodi Fisika. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam sholat sunnah dari keutamaan hingga tata cara mengerjakannya. Terlebih dahulu, kita akan membahas tentang pengertian sholat sunnah menurut bahasa, yakni cara atau jalan. Sholat sunnah adalah amalan yang bila dikerjakan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak menjadi dosa. Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukannya minimal 24 kali sujud dalam sholat sunnah setiap harinya. Ummu Habibah mendengar Rasulullah bersabda, jika seorang hamba Allah sholat demi Allah 12 rakaat sunnah setiap hari sebelum dan setelah sholat wajib, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di surga atau rumah akan dibangun untuknya di surga. Hadis riwayat Muslim. Di sini saya akan membahas tentang berikut ini ada macam-macam sholat sunnah dari keutamaan hingga tata cara mengerjakannya. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Macam-macam sholat sunnah yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat sunnah ini adalah salah satu sholat sunnah yang menyertai sholat fardu. Dari segi waktu, sholat rawatib dibagi menjadi dua, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Jika dilakukan sebelum sholat wajib, maka disebut sholat sunnah qobliyah. Sedangkan jika dikerjakan sesudah sholat wajib, dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Dari segi hukum, sholat rawatib juga dibagi menjadi dua, yakni sunnah muakkad dan sunnah ghair muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan karena banyaknya keutamaan di dalamnya. Sedangkan sunnah ghair muakkad artinya sunnah yang memiliki sedikit keutamaan. Berikut sholat rawatib yang dianjurkan dalam Islam, baik yang hukumnya sunnah muakkad atau ghair muakkad. Sunnah rawatib dari segi waktu dibagi menjadi dua, yakni sholat qobliyah terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Dan sholat sunnah ba'diyah terdiri dari 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Untuk sholat berdasarkan hukumnya dibagi menjadi dua, yakni sunnah muakkad, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Sedangkan sunnah ghair muakkad adalah 2 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Keutamaan sholat sunnah rawatib: dibangunkannya rumah di surga. Yang kedua, dalam suatu hadis dijelaskan bahwa seorang muslim yang mengerjakan 4 rakaat sholat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh akan dibangunkan rumah di surga. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Diharamkan dari api neraka. 2. Sholat sunnah duha. Macam-macam sholat sunnah berikutnya adalah sholat yang dikerjakan di waktu duha, yakni ketika matahari mulai naik 7 hasta sejak terbitnya atau sekitar pukul 7 pagi hingga waktu sholat zuhur. Namun di Indonesia, waktu sholat duha menurut para ulama yakni pada pukul 9 pagi. Jumlah rakaat sholat duha adalah 2 rakaat. Namun boleh dikerjakan lebih dari itu karena tidak ada batasan jumlah rakaat. Keutamaan sholat duha yakni dijamin berkecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkannya rumah dari emas di surga setara dengan pahala haji dan umroh, menghapus dosa dan mendapatkan pahala seperti halnya orang bersedekah. Yang ketiga, sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih merupakan macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan dengan
bacaan tasbih sebanyak 300 kali. Bacaan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah maha besar. Sholat tasbih tidak bisa dilakukan dengan berjamaah dan didirikan sebanyak 4 rakaat. Jika dikerjakan siang hari maka 4 rakaat dengan 1 malam. Sedangkan jika dilaksanakan pada malam hari maka sebanyak 4 rakaat dengan 2 salam. Keutamaan dari sholat tasbih adalah mendapatkan ketenangan hati, diringankannya cobaan dan ujian, menghapus segala dosa, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sholat sunat tahajud. Selain sholat tasbih, macam-macam sholat sunnah lainnya adalah sholat tahajud yang dikerjakan pada kurun waktu setelah sholat isya dan sebelum sholat subuh. Sholat tahajud dikerjakan setelah bangun tidur. Jumlah rakaat sholat tahajud adalah 2 rakaat dan tidak terbatas. Namun, dalam suatu hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad mengerjakan sholat tahajud lebih dari 11 atau 13 rakaat. Waktu utama melaksanakan sholat tahajud adalah sepertiga malam terakhir, yakni antara pukul 1 hingga memasuki waktu subuh. Keutamaan sholat tahajud adalah ditinggikannya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, melepaskan ikatan dari setan, dikabulkannya segala doa sebagai penghapus dosa-dosa yang telah lalu, diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang akan menolong di akhirat kelak. Yang kelima, sholat sunnah istiqoroh. Sholat istiqoroh juga merupakan macam-macam sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan saat kita menemui kebimbangan menentukan pilihan. Pelaksanaan sholat istiqoroh sama dengan sholat sunnah pada umumnya. Jumlah rakaat sholat istiqoroh adalah 2 rakaat di waktu yang tidak ditentukan. Namun beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa waktu utama melaksanakan sholat istiqoroh adalah pada sepertiga malam. Keutamaan sholat istiqoroh antara lain mendatangkan ketenangan hati, mendapatkan petunjuk dari Allah, memantapkan pilihan, menjauhi bisikan setan. Yang keenam, sholat sunnah gerhana. Sesuai dengan namanya, sholat sunnah ini dikerjakan saat terjadinya gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat, namun ada perbedaan tata cara sholat gerhana. Sholat gerhana dikerjakan dengan 2 rakaat dengan 4 kali ruku, yaitu pada rakaat pertama setelah melakukan gerakan ruku dan iktidal, kemudian membaca surat Al-Fatihah lagi, lalu ruku dan iktidal kembali, setelah itu sujud sebagaimana biasa. Begitupun selanjutnya. Pada rakaat kedua, sholat gerhana sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Tidak ada azan atau iqamah sebelumnya, namun panggilan asyalatul jami'ah. Yang ketujuh, sholat sunnah taubat. Sama seperti namanya, sholat taubat adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebagai bentuk penyesalan seorang muslim setelah melakukan tindakan maksiat atau tersadar akan dosa-dosa. Sholat taubat bertujuan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa yang telah diperbuat. Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat dan tidak ada waktu khusus. Kapan saja muslim ingin bertaubat, maka segerakanlah saja mendirikan sholat. Namun, sebagian ulama menyatakan bahwa waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat taubat adalah sepertiga malam, bisa dilakukan setelah sholat tahajud. Keutamaan sholat taubat yakni diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat ikut berdoa dan memohon ampun. 8. Sholat sunnah witir. Sholat witir adalah sholat yang dikerjakan malam hari sesudah sholat isya dan sebelum waktu subuh. Sholat sunnah ini bertujuan untuk menutup sholat yang genap agar menjadi ganjil. Jumlah rakaat adalah 3 rakaat. Namun ada juga pendapat yang memperoleh witir sebanyak 5 atau 7 rakaat. Keutamaan sholat witir adalah amalan yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam golongan orang yang berhati-hati, termasuk amalan yang dikerjakan oleh ahlul Quran. 9. Sholat sunnah hajat.
Sholat sunnah hajat adalah macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan saat seseorang muslim hendak memohon kepada Allah untuk mewujudkan suatu hajat atau keinginan. Jumlah rakaat sholat hajat adalah 2-12 rakaat dengan salam di setiap 2 rakaat. Keutamaan sholat hajat, yang pertama, diwujudkannya keinginan atau hajat yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuninya segala dosa dan ditinggikannya derajat oleh Allah. Yang ke-10, sholat sunnah istiqoh. Macam-macam sholat sunnah selanjutnya ialah sholat istiqoh. Sholat istiqoh adalah sholat sunnah yang bertujuan untuk meminta hujan. Tata cara sholat istiqoh ini sama halnya dengan tata cara sholat id. Namun, khatib mengganti lafaz takbir dengan memperbanyak lafaz istighfar. Demikianlah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.